3 ya, ini 10 ke 3 ya. Ya. Oke. Kita slogan dulu nih. Slogan SMA Negeri 1 Batu Jaya. SMA Negeri 1 Batu Jaya. Wajah jadi juara. Oke. Sebelum dilanjut, KM-nya dipersilahkan pimpin doa. Principal. Sebelum mulai pelajaran, coba kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita habisin dulu ya. Ya, Pak. Ya, Abdul Karim, Hadir. Ainun, Hadir. Agil, Hadir. Arizal, Hadir. Eka, Hadir. Elsa Amelia, Hadir. Elsa Berliana. Mana KM? Sakit, Pak. Sakit. Ya. Fahri, Hadir. Gilang, Hadir. Hana, Hadir. Irfan, Hadir. Irga, Hadir. Arisma, Hadir. Nesha, Hadir. Melinda, Hadir. Muhammad Adam, Hadir. Nabila. Nabila kemana? Izin, Pak. Izin. Ya. Rival, Siti Nurhayati, Hadir. Jiha. Hadir. Oke, 2 orang nanti nggak hadir ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, materi hari ini yaitu hardware, software, dan brainware komputer. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar aplikasi perkantoran ya. Ada Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint. Ada yang masih ingat Microsoft Word itu apa? Microsoft Word. Ya, apa? Pak, Software buat bikin dokumen-dokumen. bikin dokumen. Ya. Ada yang mau nambahin? Ada? Ya, pada lupa ya. Microsoft Word itu aplikasi pengolah kata. Ya, jadi untuk bikin surat dan lain sebagainya. Nah, karena kemarin sudah belajar aplikasi perkantoran, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu hardware atau perangkat keras, software, dan brainware pada komputer. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, teman-teman semua selaku peserta didik harus mampu menyebutkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta smartphone yang kalian harus bisa menjelaskan fungsinya itu apa. Nanti melalui prosesnya itu belajar kelompok atau berdiskusi. Tujuan pembelajaran kedua, teman-teman semua selaku peserta didik harus bisa menjelaskan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dengan benar melalui proses pembelajaran diskusi lagi. Tuh, itu jadi tujuan pembelajarannya. Ada pertanyaan nih. Sebutkan aplikasi apa saja yang sudah terinstall di smartphone kalian. Terus fungsi aplikasi tersebut itu apa? Ada yang mau menjelaskan? Ya, ada apa lagi? Di HP saya salah satunya ada WhatsApp, Pak. Aplikasi WhatsApp. WhatsApp. Dimana WhatsApp ini berfungsi sebagai aplikasi untuk berkomunikasi, Pak.
berkomunikasi. Berarti WhatsApp untuk aplikasi Komunikasi. Selanjutnya ada lagi? Eh, Ya, Di HP saya ada Gilang. Ada? YouTube. YouTube. Gunanya untuk mengupload video, untuk pembelajaran ataupun video hal lain. Ya, jadi untuk video, YouTube untuk video. Ada lagi? Yang lain? Kenapa? Bisik-bisik? Dia mau nambahkan? Ya Pak. Ya, sok kamu dulu. Kalau saya di Twitter, jadi untuk berinteraksi dengan lebih banyak orang secara online itu Ya. Pak. Itu berarti aplikasi untuk komunikasi ya. Iya. Ya, terus kamu Kalau di HP saya ada Instagram. Instagram. Selain untuk berkomunikasi, Instagram juga bisa mengupload foto atau video tentang keseharian kita. Ya, udah ya beberapa contohnya. Jadi aplikasi itu salah satu perangkat atau sistem yang ada bukan hanya di smartphone atau di handphone kalian, ada juga di komputer. Di mana aplikasi ini biasa kita sebut dengan yang namanya software atau perangkat lunak. Tuh. Permasalahan pertama kita lihat di LKPD sebelum kelas kita dimulai. Silahkan buka klasusnya. Sudah dibuka klasusnya? Nah, di LKPD ada masalahnya yaitu Pak Samsul ingin merakit sebuah komputer, akan tetapi beliau tidak tahu perangkat apa yang dibutuhkan untuk merakit komputer tersebut. Ya, aplikasinya, komputernya mau dipasang aplikasi untuk konferensi jarak jauh. Jadi Pak Samsul itu kerjanya sedang WFH ceritanya. Nah, dan Pak Samsul nggak tahu kalau mau ngerakit komputer untuk WFH apa saja kebutuhannya. Terus aplikasi yang cocoknya itu apa? Nah, nanti di akhir pelajaran kalian diharapkan bisa mempresentasikan LKPD ini. Nah, nanti selama pembelajaran kalian simak kira-kira perangkat keras yang dibutuhkan Pak Samsul itu apa saja. Dengan masalahnya, pertama Pak Samsul tidak tahu perangkat keras yang bisa digunakan untuk konferensi jarak jauh itu apa saja perangkat kerasnya. Yang kedua aplikasinya, Pak Samsul nggak tahu nanti aplikasinya apa kira-kira. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Silahkan mulai di-download dari sekarang LKPD-nya. Nah, selanjutnya kita melakukan pretest di Google, di Classroom sudah ada soalnya pretest. Silahkan dikerjakan. Ada 10 soal pretest. Ada pretestnya? Pretest. Ya. Ada yang kesulitan untuk masuk pretest? Langsung mulai saja. Ada 10 soal. Kerjakan sebisanya.
Benar 1, salah 9. Udah? Wah, paling tinggi nih. Siapa? Siti Nurhayati. Eka, benar 8. Udah? Siapa namanya? Agilang udah? Belum. Wah, benar semua. Udah hebat nih berarti nih. Oke, semuanya sudah ngisi ya. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi karena semuanya sudah ngisi. Ada yang masih belum? Belum, Pak. Belum. Ada yang masih belum? Ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Kita lihat siapa nilai tertingginya. Nilai tertinggi ada di Siti Nurhayati dan Eka Abdillah. Sudah semua. Luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Yang pertama, apa itu komputer? Ada yang tahu komputer? Tahu. Apa? Ini yang tengah diam-diam aja. Apa itu komputer? Apa? Alat yang dipakai untuk mengolah data, Pak. Alat dipakai untuk mengolah data. Ada lagi yang lain yang menambahkan? Komputer? Ya, apa? Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga akan membentuk suatu kerja sistem. Jadi komputer itu untuk bisa dipakai untuk mengolah data, terus terdiri dari beberapa komponen, gitu ya? Iya, Pak. Ada lagi mau menambahkan? Satu lagi? Apa? Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berhubungan dengan teknologi. Ya. Mengolah data terdiri dari beberapa komponen dan berhubungan dengan teknologi. Oke, jadi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Selanjutnya, dari bahasa komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computare, ya, yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung. Jadi dulu komputer itu pertama diciptakan sebagai alat penghitung. Jadi kalau dulu itu cuma buat pengganti kalkulator, cuma dengan beberapa bilangan yang lebih kompleks. Tuh.
Apa itu komputer? Nah, di sini ada menurut ahli. Yang pertama menurut William M. Corey. Jadi menurut beliau komputer itu alat pemrosesan data yang melakukan perhitungan secara besar dan cepat. Misalkan kalau kalkulator, Pak, kenapa nggak pakai kalkulator aja kalau menghitung, gitu kan? Iya. Nah, kalau pakai kalkulator kan jumlah yang dihitungnya itu terbatas. Tuh, makanya dibutuhkan atau diciptakanlah sebuah komputer. Yang kedua menurut Robert H. Grisman, ya, pengertian komputer itu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, di antaranya menerima input, memproses input tersebut, menyimpan perintah-perintah, dan menghasilkan sebuah output yang berbentuk sebuah informasi. Contohnya apa? Contohnya saat kalian mengirimkan pesan WhatsApp, ya kan? Inputannya itu apa? Inputannya apa? Inputannya mana? Mengetik kan? Kalian ngetik kan? Ya kan? Ngetik apa yang akan kalian kirimkan? Terus outputnya baru nanti tulisan itu, kata-katanya itu adalah hasil dari output. Tuh. Nah, komputer itu, komputer itu terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama itu adalah perangkat keras atau hardware. Ya, hardware itu terdiri dari prosesor, contohnya ya, prosesor, RAM, hard disk, ya, motherboard, dan CPU. Elemen yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi, ya, dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai dengan perintah dari pengguna. Dan yang ketiga itu penggunanya sendiri atau biasa dikenal dengan brainware, yaitu pemakai atau operator komputer yang menggunakan komputer. Jadi brainware itu ya kita ini manusia yang bisa mengoperasikan komputer. Dari perangkat keras, selain yang ada di sini, ada lagi yang tahu perangkat keras yang ada di depan kalian atau di samping kalian yang termasuk perangkat komputer ya? Pipa, Monitor, Pak. Hah? Monitor. Selanjutnya ada lagi apa? Mouse. Ada lagi? Ya, apa? Keyboard. Buat apa keyboard? Untuk mengetik. Untuk mengetik. Oke. Selanjutnya perangkat lunak komputer. Apa perangkat lunak komputer yang kalian tahu apa saja? Kita pernah belajar kemarin. Word, Office ya, ada Word, Excel, OHS. terus selain Office itu apa lagi? Ada yang tahu? Mozilla. Yes. Browser itu namanya ya. Nah, sekarang perangkat keras komputer, silakan teman-teman menyaksikan videonya. Perangkat keras atau komputer hardware. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Perangkat keras atau hardware adalah yang bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau processing device, perangkat keluaran atau output device, dan media penyimpanan atau storage device. Input device
Input device atau unit masukan adalah perangkat keras yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi memberikan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor. Di sini, kami menjabarkan 5 komponen utama perangkat masukan atau input device. 1. Pointing device. Perangkat ini berfungsi mengontrol dan memberikan masukan instruksi ke komputer menggunakan perangkat genggam yang bergerak secara fisik pada layar monitor. Contohnya, mouse, Pak, Ya. Hah? trackball, Videonya kecepatan. Oke. touchpad, Dan rasa kecepatan yang lainnya pointing stick atau tong, terlalu cepat videonya. Sampai mana tadi? Mouse. Ini ya. Iya Pak. Oke, ini mouse salah satu perangkat input. Jadi mouse ada beberapa jenis, ada jenis trackball, optik, terus PS2 dan USB. Selanjutnya ada touchpad. Biasanya kalau touchpad adanya di Laptop. laptop. Dan siapa yang bilang laptop? Ya, adanya di Laptop. Selanjutnya ada grafik tablet. Silahkan ditulis grafik tablet. Biasanya ini dipakai untuk sebuah desain. Jadi orang-orang yang senang gambar animasi biasanya dia pakai grafik. visual permainan, Selanjutnya ada fingerprint. Mungkin nanti kalian kalau sudah kerja, fingerprint ini kalian pakai untuk sebuah absen. Pernah pakai fingerprint? Di mana? SD. Karena ini Di HP, di HP. Di HP saya. Jadi fingerprint salah satu perangkat keras Internasional. input. jenis perangkat ini dirancang berat dalam Nah, joystick. selanjutnya ini yang biasa main game, pasti tahu Contohnya adalah yok, stick PS. stick ya. Jadi stick ini salah satu perangkat masukan untuk bermain game atau biasa dikenal dengan namanya game PlayStation. joystick, Ini ada joystick, ini jarang dipakai. yok, Yuk, motion sensing atau nah motion sensing ini sekarang lagi hype dengan adanya metaverse. Tahu metaverse? Apa? Jadi di dalam VR ada dunia lagi. Ya, dunia virtual. Sekarang dia pakainya motion sensing. Motion sensing ini salah satu juga perangkat keras input. deraan graphics controller at input audio ke komputer. Untuk berbagai tujuan perangkat Intel ini Nah, selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon juga salah satu perangkat masukan. Jadi kalau di handphone kalian itu biasanya sudah ada mikrofonnya karena untuk emang handphone itu digunakan untuk komunikasi. Tapi kalau di komputer tidak semua komputer ya memiliki perangkat mikrofon. Jadi dia biasanya pakai mikrofon eksternal. Tuh. Jadi mikrofon ini juga salah satu perangkat keras masukan audio. Jadi suara kalian. Tuh. mini keyboard.
Peripheral Bluetooth atau wearable teknologi depan ketik. Nah, kedua itu. Yang selanjutnya ada peripheral atau perangkat Bluetooth. Mungkin kalian yang ada di lab ini ya, keyboardnya masih menggunakan kabel, ya kan? Tapi ada juga keyboard yang wireless, dia tanpa kabel, menggunakannya Bluetooth, di mana ada ini yang saya tunjukkan, dia disebut penerima, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini adalah penerimanya. Ya, jadi dia mengirimkan sinyal digital. Selanjutnya, Visual dan bantu memberikan contohnya adalah ini untuk memberikan efek visual. Tadi kalau mikrofon kan audio ya. Iya. Kalau ini seperti halnya kamera. Kalau kalian melakukan video call, pernah video call? Nah, di handphone kalian kan ada ya kameranya. Tetapi kalau di komputer itu harus ditambahkan perangkat baru yang disebut dengan webcam. Tuh. Nah, mungkin kalau kalian jeli, ini sudah mulai berhubungan dengan yang tadi di LKPD ya. Di LKPD itu nanya, Pak Samsul mau bikin video conference, berarti harus ada webcam dong, ya kan? Namanya juga video. Selanjutnya, perangkat masukan lagi, ada yang namanya scanner. Ada yang pernah pakai scanner? Jadi scanner ini berfungsi untuk memindai sebuah dokumen. Misalkan kalian bikin surat ditulis tangan, tapi harus dikirimkan melalui email. Tuh, nah kalian pindai, kalian scan. Jadi untuk memasukkan ke komputernya itu melalui alat yang disebut dengan scanner. pengolahan merupakan full proses device-nya adalah grafik. Nah, selanjutnya ini, ada yang tahu? Prosesor. Tadi ada yang nilainya paling tinggi. Apa itu prosesor? Apa prosesor? Dan tahu? Prosesor? Yo. Modulnya sudah saya share di Classroom dari kemarin sebelum pertemuan ini. Apa? Sebuah chip yang merupakan pengolah utama serta pusat mengendali berbagai perangkat komputer. Diulang. Pelan-pelan ngomongnya. Sebagai chip yang merupakan pengolah Chip, utama serta pengolah utama serta pusat pengendali berbagai perangkat komputer. pengendali perangkat komputer disebut dengan mikroprosesor. Oke, jadi bahasa kasarnya atau bahasa analoginya ya, kita analogikan, kita umpamakan prosesor ini kalau di tubuh kita selaku manusia yaitu otaknya. Wih, pintar kebetulan. Ya, jadi prosesor itu kita analogikan sebagai otaknya. Jadi kalau prosesornya itu sudah jelek, ya, berarti dia berpikirnya juga akan lama. Pun dia banyak mengerjakan tugas. Kayak kalian kan banyak tugas di rumah biasanya uring-uringan. Pusing Pak, tugas, gitu kan ya? Iya. Karena otaknya terbebani, pikiran kita terbebani. Nah, kalau yang terjadi pada komputer saat prosesornya itu terbebani terlalu banyak tugas, jadi komputernya akan lemot, lama, dia susah meresponnya. Kayak kalian kebanyakan ngelamun gitu ya. Kalau dianalogikan ke manusia ya gitu. Saat kebanyakan tugas pasti biasanya ngelamun, bukannya dikerjain tapi malah ngelamun, ya kan? Nah, selanjutnya ada yang namanya graphic processing unit.
GPU. Ada yang tahu GPU itu apa ya? Kesel pijat urut gitu. GPU itu punya kode kan? Ya, apa? Setahu saya GPU itu sebuah hardware yang dimana dia tuh bisa menambah apa namanya? Bisa menambah performa yang ada di dalam PC tersebut. Gitu. Oke, ada lagi yang lain yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Enggak? Kamu? Apa? GPU adalah hardware yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan grafis komputer. ya, meningkatkan grafis, jadi supaya videonya bagus. Ya, jadi tampilan video, kalau kalian nonton video itu lebih detail gambarnya, itu fungsi dari GPU atau graphic processing Ini. Ini ada motherboard. Dia itu motherboard apa? Saya Pak. Kali ini yang baca dia doang satu ya? Apa motherboard? Setahu saya motherboard itu jadi seperti namanya mother atau induk dari sebuah komputer. Jadi dia itu tempatnya buat naruh si prosesor, si VGA tadi, RAM dan lain-lain komponen hardware yang bakal jadi PC ditaruh di dia Pak. Tuh, jadi komponen hardware proses. Iya. Semua komponen hardware proses itu disimpan di Motherboard. skip, kita dilanjutkan ke jadi yang sudah input sudah ya. Ya. Terus motherboard itu salah satu komponen untuk proses. Ya, ada beberapa proses, ada prosesor, ada motherboard, ada GPU, itu contohnya ya. Ya. Nanti kalian bisa eksplor sendiri. Ya. Selanjutnya kita masuk ke perangkat. Nah, Jadi perangkat lunak contohnya apa saja, ada yang masih ingat yang sudah saya tampilkan beberapa dan juga kalian sudah jawab. Tersebut Pak. Word, terus Office. di apa? Microsoft PowerPoint. Mozilla ya. Nah, ini definisi dari ibu dulu. Ya, selanjutnya perangkat lunak komputer. Berjumpa kembali dengan kasus ini atau perangkat lunak pada sebuah komputer. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Yang pertama, pengertian software. Software atau perangkat lunak dalam sebuah komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengkoordinasikan hardware komputer. Selain itu, software juga berfungsi untuk menjembatani pengguna komputer atau user dengan hardware atau perangkat keras yang digunakan. Dan itu adalah pengertian software atau perangkat lunak secara singkat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi software. Secara garis besar, fungsi software setidaknya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi program. Yang
kedua, menyiapkan aplikasi program agar data kerja seluruh peralatan komputer dapat terkontrol. Dan yang terakhir adalah mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Secara umum, jenis software terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada software sistem informasi, dan yang kedua ada software aplikasi. Software aplikasi ini terbagi kembali menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system, ada alat bantu atau utility, ada bahasa pemrograman, ada routines atau user program, dan yang terakhir ada application package atau paket program. Nah, kelima jenis software ini akan kita bahas satu persatu secara rinci. So, simak videonya sampai selesai ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang software sistem operasi. Sistem operasi atau operating system merupakan perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara pemakai komputer atau sering kita kenal dengan user, atau brainware dengan hardware. Setidaknya fungsi software sistem informasi atau Oke, yang pertama ada yang katanya software sistem operating system, perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara komputer user itu brainware penggunanya, dan hardware. Tuh, jadi perantara. Ada yang tahu sistem operasi di HP Android kalian pakai sistem operasi apa? Android. Ada yang versinya? Tahu versi berapa HP kalian? Versi 11. Berapa? Versi 11 saya. 11. Oke, jadi sistem operasi. Jadi fungsinya itu sebagai perantara antara kita pengguna dengan perangkat keras. Tuh. Yang pertama fungsinya itu ya mengelola proses jalannya satu program dalam komputer. Jadi misalkan tadi dia bilang siapa ya? Saya pakai YouTube. Saya bilang YouTube siapa ya? Bilang ya. Nah, YouTube itu nanti itu prosesnya itu di bisa berjalan itu karena adanya sistem operasi. Kalau tidak ada sistem operasi, apa yang akan terjadi? Handphonenya pun tidak akan berfungsi kan, tidak akan nyala ya komputernya karena tidak adanya sistem operasi. Yang kedua, mengelola sumber daya komponen hardware saat komputer sedang dijalankan. Yang ketiga, mengelola akses dalam peranti penyimpanan sekunder maupun memori utama. Nah, biasanya memori utama atau memori sekunder ini biasa digunakan saat kalian misalkan menerima kiriman foto di WhatsApp, bukan ke memori kalian. Apalagi ya? Ada yang tahu contohnya? Penyimpanan, yang memanfaatkan penyimpanan, Download aplikasi. download aplikasi. Itu apa lagi? Dan game. Yeah. Ya. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan sistem operasi pasti memerlukan perangkat keras penyimpanan untuk menyimpan seluruh data, ya kan? Selanjutnya, operasi atau operating system diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada DOS, ada Unix, yang ketiga ada Windows, ada Mac OS, dan yang terakhir ada Linux. DOS, ada Mac OS. oke. Nah, nyambung lagi tuh sama tadi LKPD ya. Kalian suruh menentukan
dan pasti harus ditentukan sistem operasinya juga. Nah, nanti sistem operasinya apa yang akan dipakai sama Pak Samsul supaya bisa melakukan konferensi jarak jauh. Beberapa contoh sistem operasinya ada DOS, Unix, Windows, macOS, dan Linux. Ada yang sudah tahu salah satu dari sini? Udah? Apa yang kalian tahu atau tahu semuanya dari kelimanya? Tahu 3 doang Bro. Windows. Terus macOS Bro. macOS. Ya, Ada lagi? sama Linux gitu. Sama Ya. Linux. Ya. Dan yang terakhir, operasi berbagi diri komunitas. Jadi kan operasi yang pertama sebelumnya ada software, diantaranya komunitas. Nah, pertama ada yang namanya DOS, Disk Operating System, merupakan sistem operasi berbasis teks atau command line. Jadi kalau kalian di Android tinggal klik, ya kan? Mau buka YouTube klik, mau ketik SMS klik WhatsApp. Kalau di DOS enggak, kalian kalau mau membuka browser misalkan, mau nyari di internet, kalian harus tahu perintahnya apa. Nah, di sini ada Unix, yaitu sistem operasi diperkenalkan pada tahun 1965. Proyek sebelumnya bernama Multics. Jadi Unix juga sama seperti DOS, dia berbasis teks. Jadi perintahnya itu kalian harus ketik. Jadi kalian harus hafal perintahnya itu apa saja. Yang kedua ada, selanjutnya yang ketiga ada Windows, yaitu sistem operasi buatan Microsoft memiliki tampilan antarmuka grafis yang user friendly. Maksudnya antarmuka grafis yang user friendly ini, kalian disuguhkan tampilan berupa icon untuk mempermudah. Jadi kalian sudah tidak harus menghafal perintah apa yang kalian butuhkan untuk membuka sebuah aplikasi. Oke. Software Selanjutnya, terbebas yang pertama kali di nah selanjutnya ada macOS, yaitu sistem operasi yang diperuntukkan hanya pengguna produk komputer atau laptop keluaran Apple. Jadi mereknya hanya untuk merek Apple saja. Sedangkan kalau Windows tadi ya, Windows itu semua merek bisa menggunakan Windows. Terakhir ada yang namanya Linux, sistem operasi open source. Open source itu berarti dia terbuka alias gratis, ya, yang disebarluaskan oleh GNU. Jadi nama penyedia lisensinya yang memberikan itu gratis namanya GNU. Sedangkan Windows itu tadi yang punyanya Microsoft. Mengenalkan software sesuai kebutuhan, kewajiban apa yang sudah kita sampaikan. Oke, itu salah satu tadi perangkat lunak. Nah, masuk ke yang terakhir. Sebelum kita diskusi, ada yang namanya, jadi kan ada 3 komponen ya, perangkat keras, perangkat lunak, dan terakhir pengguna. Kita tonton videonya. Melanjutkan materi yang kemarin dan berdoa agar lunak. Jadi intinya brainware itu manusia yang menggunakan komputer. Ya. Apa namanya? Brainware itu apa? Manusia yang menggunakan komputer. Manusia yang menggunakan komputer. Menggunakan komputer. Secara definisi, brainware adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Ya, jadi tanpa campur tangan manusia, komputer juga tidak jadi apa-apa, tidak bisa dijalankan. Oke, saya akan mencontohkan 10 contoh brainware. Salah satunya atau contoh pengguna yang digunakan.
komputer. Yang pertama ada programmer, orang yang buat program atau aplikasi. Oke, pertama ada programmer. Programmer yaitu orang yang membuat program atau aplikasi yang digunakan dalam perangkat komputer. Jadi programmer juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada namanya programmer. Programmer orang yang membuat aplikasi. Digunakan dalam perangkat aplikasi yang digunakan dalam sebuah perangkat. Yang kedua ada namanya Operator. Itu orang yang menjalankan sebuah program atau aplikasi yang digunakan. Jadi bisa dibilang operator ini hanya sebagai pengguna, pemakai saja. Dia hanya memakai saja. Yang ketiga ada yang namanya perbaikan dan segala macam. teknisi. Teknisi ini orang yang menguasai atas pemeliharaan segala macam permasalahan pada komputer. Jadi kalau komputer kalian rusak, berarti kalian harus mencari teknisi untuk memperbaikinya. Bukan ke programmer. Kalau programmer dia nggak akan bisa. Karena tugasnya programmer itu apa tadi tugas programmer? Membuat aplikasi. Selanjutnya ada namanya trainer. Nah, Itu orang yang tahu dan paham segala pengetahuan ilmu tentang komputer dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi trainer kalau kalian mau berlatih tuh kalian harus nyari trainer atau nyari guru. Tuh. tahu dan paham segala pengetahuan pelatihan dan grafis. Ya. Selanjutnya ada yang namanya desainer grafis, yaitu orang yang banyak membuat produk grafis melalui perangkat komputer. Jadi desainer grafis ini dia kerjanya menggambar, tapi gambarnya lewat komputer. Selanjutnya ada lagi yang dinamakan sistem analis, yaitu orang yang bertugas untuk menganalisis produk berupa program aplikasi komputer yang dipastikan performa dan hasil akhirnya. Jadi sistem analis ini dia tugasnya misalkan Gilang sebagai programmer, dia bikin sebuah aplikasi. Katakanlah mau bikin aplikasi kasir, ya kan? Nah, si sistem analis ini dia tugasnya itu ngecek aplikasi kasir si Gilang itu sudah sesuai atau tidak, mudah dipahami atau tidak, bisa dipakai atau tidak. Tuh tugas seorang sistem analis. Orang yang bertugas mengasi komputer di database. Selanjutnya ada database administrator, itu orang yang mengelola dan mengatur database. Jadi database ini mungkin kalian kemarin ada berita bocornya data KTP pengguna SIM card. Nah itu berarti database administratornya lengah sehingga data-datanya bisa bocor. Jadi database itu sekumpulan data yang banyak disebut dengan database. Selanjutnya ada yang namanya teknisi jaringan, orang yang mahir dalam hal jaringan dan perangkat komputer. Mungkin tahu IndiHome, tukang IndiHome? Nah, kurang lebih beliau yaitu teknisi jaringan. Jadi tugas IndiHome yaitu teknisi jaringan. Proyek tertentu. Selanjutnya ada yang namanya project manager, orang yang bertugas sebagai pimpinan sekaligus bertanggung jawab terhadap suatu proyek tertentu. Oke, analoginya balik lagi yang tadi. Gilang sebagai programmer, ya kan? Terus dari programmer dicek sama siapa tadi? Ingat nggak? Teknisi. Sama? Kan sistem analisis, bukan data analisis, sistem analisis. Dicek sistemnya. Nanti kalau sistem analisis ini sudah bilang oke, sudah bagus nih aplikasinya,
maka diserahkan ke project manager dan bilang, Bapak atau Ibu, ini aplikasi buatan programmer kita sudah jadi, sudah saya tes, aplikasinya gampang, mudah digunakan, mudah dipahami, user friendly. Maka nanti si project manager ini dia yang bertanggung jawab untuk memberikan kepada kliennya. Itu. Komputer itu Yang terakhir, konsultan. Konsultan itu orang yang memberikan konsultasi terhadap satu hal dalam bidang tertentu. Jadi kalau dia di sini berarti bidang komputer. Misalkan kalian mau beli komputer buat desain grafis. Nah, seperti yang tadi di LKPD, kalian akan mencoba menjadi seorang konsultan. Dari siapa? Dari Pak Samsul. Karena Pak Samsul pengen bikin komputer. Nah, kalian rekomendasikan apa saja tuh? Tuh. Nah, selanjutnya hubungan. Jadi ketiganya itu saling berhubungan. Ya. Jadi hubungan antara hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras komputer apabila tanpa software, maka komputer hanya sebuah mesin yang tidak berguna. Gak ada software ya udah nggak akan bisa dipakai. Ya kan? Poin yang pertama, tanpa software komputer tidak berguna. Software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer sehingga memiliki fungsi yang untuk digunakan. Jadi nggak bisa tuh kalian buka Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint kalau tidak ada aplikasinya. Selanjutnya, hardware dan software komputer telah tercipta, namun tidak terdapat brainware untuk mengoperasikan komputer hanya sebagai mesin yang tidak memiliki fungsi sama. Kalau kitanya sebagai brainware nggak bisa makainya, ya komputernya juga nggak ada fungsi, nggak ada gunanya buat apa. Yang terakhir, brainware atau pengguna merupakan elemen penting untuk mengoperasikan komputer agar memiliki fungsi yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk penggunanya. Jadi misalkan kamu punya data banyak, atau misalkan anggota OSIS disuruh bikin struktur organisasi. Nah, kalian bisa menggunakan komputer. Tapi kalau kaliannya tidak bisa, kalau kita sebagai brainware yang tidak bisa menggunakan aplikasinya, tidak tahu caranya, tetap aja komputer itu tidak akan membantu. Itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan terkait hardware, software, dan brainware? Cukup? Cukup. Dilanjut ke diskusi kelompok penyelesaian LKPD. Ya, selesaikan LKPD-nya. Duduknya sudah berdasarkan kelompok masing-masing kan ya? Oke, selesaikan. Silahkan diskusikan. Kerjakan LKPD-nya. Nanti dipresentasikan. Paham? Silahkan berdiskusi. Saya lanjutkan dulu. Pak, minta akses. Minta akses. Buat download LKPD. Kelompoknya di sini apa? Di sini. Banyak.
Di download aja. Siap, di Word aja di download. Silakan di download dulu LKPD-nya. Terus dikerjakan. Ya. Sudah kebuka LKPD-nya? Ya. LKPD-nya langsung dikerjakan di rumahnya, nggak usah ditulis di buku. Paling jadi gimana Pak? Hah? Ini udah Download. pakai dulu Pak. Terlalu Jadinya Ipan Cina. Iya. Kita mending bisa aja di dalam. Buka itu saya. Oh enggak, di sini bisa dikasih tulisan di sini nggak usah tulisan pakai. Ada di sini buka. Oh iya, itu bagi kan saya ada satu aja. Oh iya. Dikasih gambar ya. Di LKPD-nya kalian masukin gambarnya. Siapa? Iya.
PZBD. Itu yang bisa. Oh iya, satu itu. Salah yang misalnya itu digede ya.
Dibuat ya. Begini ya. Dulu ya. Ya, kenapa? Ini kira-kira sepertinya atau bisa? Ih, baca dong. Tuh, Pak. Jelaskan fungsinya. Iya benar. Baca coba apa? Kalau saya kita tulis ini doang. Maksudnya bukan materi ini saya apa definisi yang ditampilin kan jelek. Itu dia udah selesai. Bapak lagi belum. Silakan cek HP. Cek sistem operasi HP kalian dan jelaskan dari sistem operasi HP itu HP sistem operasinya Android berapa? cara kali itu udah selesai. Iya dong. Ngomongnya namanya bebas lah namanya. Oh.
Irga apa deh? Irga Jaila media apa manga ya? Irga doang ah. Bisa bagi sama Indonesia ya? Iya, tidak Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah diupload? Sudah. Saya cek ya. Ada 5 ya, 5 kelompok ya? Iya Pak. Belum masuk, udah disimpan belum? Ada? Naon? Krim. Yang 2, 21. Presentasi, siapa yang presentasi? Kelompok berapa? Satu ya? Kelompok 1 presentasi silakan. Udah, perhatikan dulu teman-temannya di sini. Ada yang mau presentasi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Rifal Levi di sini bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Abdul Karim dan yang kedua ada Hana Yahya. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kan ada pertanyaan tentang masalah Pak Samsul yang minta rekomendasi ke kita tentang komputer apa sih yang cocok buat konferensi jarak jauh gitu. Nah di sini kita sudah mengumpulkan data-data yang kita ketahui dan kita pelajari tadi. Dan hari ini kita akan presentasikan apa aja sih komponen hardware apa aja sih yang dibutuhin buat Pak Samsul dan software apa aja sih yang harus Pak Samsul butuhkan buat konferensi jarak jauh. Oke, mohon dijadikan slide aja. Oke, komponen yang cocok untuk Pak Samsul. Coba tolong di slide dong. Pakai ini aja. Tuh. Oke, hardware yang pertama yang dibutuhkan untuk membuat komputer tentu saja ada motherboard ya. Jadi motherboard itu adalah
merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Jadi kan di komputer kan ada RAM, ada SSD, ada VGA, ada prosesor. Nah, ditaruhnya tuh di motherboard gitu. Lanjut. Nah, di sini saya menggunakan penyimpanan atau storage SSD ya. Kenapa saya menggunakan SSD? Karena Oke, di sini saya udah punya PPT atau PowerPoint yang akan saya presentasikan. Yang dimana ini berisi komponen yang cocok untuk Pak Samsul. Seperti yang udah tadi kita bahas, Pak Samsul itu butuhnya apa aja sih buat menjalankan konferensi jarak jauh. Lanjut. Oke, yang pertama di sini tentu saja dalam bikin atau membuat komputer, tentunya kita membutuhkan hardware. Yang pertama itu ada dari motherboard atau motherboard. Seperti namanya motherboard atau mother emak atau induk. Jadi dia tuh tempat berkumpulnya hardware pendukung lainnya, seperti misalkan ada RAM, ada storage, ada VGA, prosesor dan lain-lain. Nah, fungsi motherboard itu merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada storage. Storage itu penyimpanan. Nah, di penyimpanan ini sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama itu ada HDD dan yang kedua itu ada SSD. Kenapa saya di sini menggunakan SSD? Karena SSD ini keunggulannya kan dia lebih cepat, cuman kelemahannya karena mahal, begitu. SSD di sini berfungsi untuk mendukung membaca dan menulis data dan memelihara data yang disimpan dalam keadaan permanen, bahkan tanpa layak. Meski fungsi SSD sama seperti fungsi dasar hard drive, namun data bukannya disimpan pada clean flash memory, gitu. Lanjut. Dan yang ketiga ada RAM. RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan memori sementara. Nah, yang keempat ini ada prosesor, yang salah satu komponen yang penting juga buat komputer, karena tadi juga sudah dibahas bahwa prosesor ini menjadi otak dari komputer itu sendiri. Gitu. Kalau nggak ada prosesor kita bakal bingung mau kemana. Fungsinya sendiri, prosesor adalah untuk memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer maupun laptop. Begitu. Oke, jadi itu sedikit penjelasan dari saya tentang apa aja sih komponen yang diperlukan buat bikin komputer. Nah, sini saya akan kembali kepada moderator. Silakan moderator. Oke, yang mau bertanya silakan. Saya ingin bertanya. Untuk RAM-nya sendiri itu berapa giga? Oke, untuk RAM sendiri di sini kita merekomendasikan 8 GB ya, atau misalkan 4 GB dual channel. Karena kalau misalkan kita pakai RAM yang dual channel itu bakal performanya itu bakal lebih meningkat kayak gitu. Ada lagi? Ya. Kalau SSD-nya itu berapa giga? Oke, untuk SSD karena harganya mahal, saya mungkin bisa merekomendasikan buat pakai yang 128 karena itu versi mungkin terendah dari SSD. Ada lagi? Saya, iya. kenapa menggunakan aplikasi Zoom? Kenapa menggunakan aplikasi Zoom? Oke, di sini saya menjelaskan kenapa menggunakan aplikasi Zoom. Yang pertama, Zoom itu sudah banyak yang menggunakan aplikasinya gitu ya. Karena dan Zoom juga, kalau menurut saya, Zoom itu aplikasi atau software yang udah sangat compatible atau available buat dipakai. Jadi udah nggak ada masalah lagi kalau misalkan ente punya masalah nih, udah larinya ke Zoom aja, nggak usah ke aplikasi yang lain. Mantap. Gitu. Ada lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya lagi? Ayo. Udah cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sekian penjelasan tentang yang tadi dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke? Ya, luar biasa ya untuk presentasinya ya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua. Nah, selanjutnya silahkan diisi post testnya. Isi lagi post testnya. Tadi nilai yang terbaik ada 2 orang, benar semua. Silahkan sekarang diisi, ada post test di Google Classroom-nya. Silahkan diisi semuanya. Sudah diisi? Silahkan kerjakan posternya. Siap. Sudah. Dikit lagi, Pak. Semuanya harus benar semua ya. Nih, dari yang salah satu tuh, Fahri. Saya. Ada 100. Dulu. Ada mau tanya. Yuk, siapa yang salahnya paling banyak? Ayo.
Sudah semua? Sudah. Sudah, Pak. Paling besar. Sudah. Refresh tuh saya dulu. Oke, kita lihat siapa yang dapat besar. Wih, Rifa, Adam, sama Siti Nurhayati. Dikit-dikit. Jadi namanya tekniknya. Irfan kan masih bilang belum selesai, 3 lagi. Saya belum bilang. Banyak salahnya siapa Pak? Nilai paling besarnya yang banyak salah ganjil. Halo. Udah semua ya? Bilang ke dalam. Oke. Tiga terbesar berarti Gilang, Adam sama Hayati. Oke, dilanjut. Terakhir, kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan hasil bagian hari ini? Apa kesimpulannya? Hasil bagian hari ini? Kita tahu. Yang pertama. Apa? Ayo, apa kesimpulannya berarti? Udah? Saya, Pak. Ya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang tadi dibahaskan ada software, ada hardware dan firmware. Jadi ketiganya itu saling berhubungan ya. Jadi kalau misalkan ketika itu tidak ada salah satu komponen itu terlepas atau misalkan software itu nggak ada, jadi ketiga itu tidak bakal berfungsi atau berjalan dengan lancar. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain? Dan mau menambahkan? Pak, apa kesimpulannya? Software banyak jenisnya, Pak. Apa? Software banyak Software banyak jenisnya ya, software itu banyak jenisnya ya. Tadi sudah ada sistem operasi ya kan, dan lain sebagainya, ada Zoom tadi ya. Jadi kesimpulannya ya, hardware, software dan firmware itu sangat berhubungan karena apabila salah satu tidak ada maka komputer tidak akan berguna. Jadi inti dari pembelajaran hari ini, software, hardware, firmware itu semuanya harus ada agar mendukung sebuah sistem komputer. Oke. Sekian pertemuan hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa, KM. Sebelum berangkat dari kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Sudah selesai, bersalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.